kita kali ini bakal ngebahas tentang akhir waktu atau hari di mana manusia bakalan hancur, muka bumi bakalan musnah, tentang Ya'juj Ma'juj, kemunculan Nabi Isa di bumi, bahkan tentang bagaimana nasib hewan-hewan di bumi setelah hari kiamat itu terjadi. Jadi perkenalkan dulu bintang tamu kita hari ini. Ada geng apa ini? Halo semuanya. Geng apa ini? Ayo, dari mencari Tuhan. Di bahasan kita kali ini kita bakal ngebahas tentang hari akhir. Jadi ada apa nggak nih orang yang tahu? Siapa yang bisa ngejelasin dulu? Kira-kira apa itu hari akhir? Tapi menurut aku tuh hari kiamat itu bukan seharusnya hari akhir, tapi nggak juga tentang kita mati pas hari itu atau apa, tapi tentang amal perbuatan kita dikumpulin pas di dunia. Bener. Nah, hari akhir itu kayak dunia tuh hancur, tapi belum sepenuhnya hancur. Masih ada manusia-manusia yang bertahan untuk hidup, tapi dilanda kesusahan. Jadi menurut kalian gimana? Menurut lo, Pak Yoy, hari akhir itu gimana? Oh, malu-malu gini sih, nggak mau. Karena bisa di Tuhan. Tahu, kalau bisa di Tuhan dulu. Iya, ayo, menurut lo gimana? Hari akhir tuh bakalan gimana wujud bumi di sini tuh bakalan berubah kayak gimana? Hancur sih, semuanya jadi pada orang kafir gitu aja yakin. Ya kan? Iya benar. Kan kalian yang bilang yang katanya kalau hari akhir terjadi itu bakalan muncul Dajjal. Menurut lu wajah Dajjal tuh atau bentuk Dajjal tuh gimana, Junas? Coba kira-kira menurut Dajjal. Ya itu jujur ada tanda-tanda ada tanda polemik ya. Polemik. Kira-kira bentukan Dajjal tuh gimana gitu menurut kalian? Matanya, badannya tutup satu. Iya benar. Kalian punya pendapat gak sih kalau misalnya kenapa Dajjal matanya satu? Wah, Masuk orang yang mau dikutuk kayaknya. Bener. Oh iya, apa namanya? Kalau di menurut kalian ya, ini cuma perspektif aja sih, cuma kira-kira nasib hewan di bumi ini kalau udah kiamat tuh bakalan gimana ya menurut kalian? Bisa ngomong Langsung masih. ngomong kayak manusia. Oh iya bener. Itu disebutnya biasanya tuh dabas. Di dalam Islam disebutnya dabas. Itu hewan-hewan melata, cuma khusus yang melata doang. Bakalan bisa ngomong kayak misalnya contohnya ular, kadal, cicak. Kalau misalnya kalian suka ngobrol cicak, kan cicak bisa ngomong. Coba mau dia Bisa ngomong, iya benar. Cicak bisa di sini. Terus Dia ngomongnya pakai bahasa apa tuh? ngomongnya bahasa Inggris. Masuk aja. Terus katanya nih ya di bumi itu bakal muncul Nabi Isa. Menurut kalian emang bakal iya atau enggak? Karena menurut gue nih ya, nabi-nabi tuh kayaknya udah pada meninggal semua, udah pada mati gitu lah ya istilahnya. Bagaimana cara mereka bisa turun ke bumi kan gak masuk akal ya. Jadi menurut kalian itu benar atau enggak? Menurut aku sih kayaknya benar, tapi nggak berwujudin nabi gitu ya. Karena nabi itu berwujud manusia. iya berwujud manusia. Karena kalau misalnya buat ukuran nabi, kayak kita pernah dapat peninggalannya Nabi Adam. Berapa kaki Nabi Adam? Gitu banget ya, kayak 60 orang payu, 60 payu bisa masuk ke sana gitu. Hancur gitu ya. Mungkin kayak bakal turun tapi pakai wujud lain. Iya. Contohnya jadi hewan gitu atau Manusia biasa. kayak nggak masuk akal kan ya, nanti bisa ke bumi tuh kurang masuk logika manusia. Kalian ada pertanyaan nggak untuk pembahasan kali Kira-kira ini? apa? Ada nih. Apa? Emang ada ya tipu daya Dajjal? Tipu daya ada. Disebutnya tuh kalau untuk kiamat nanti tuh fitnah Dajjal. Oh, Jadi iya. tuh nih ya untuk kalian laki-laki kan laki-laki bukan waria kan? Laki-laki Iya lah. kan? Iya. Iya. Nah, laki-laki tuh ditugasin buat jaga para perempuan. Misalnya istri kalian nanti, anak kalian, bibi kalian, ibu kalian terus dijaga, dimasukin ke dalam satu ruangan khusus, diikat badannya nggak boleh keluar karena makhluk pertama yang bakal kena fitnah Dajjal itu pasti perempuan. Itu diikatnya jadi satu. Jadi satu udah kedekatan. Dipaketin. Bener-bener jadi satu. Terus fitnah Dajjal tuh kejam banget, beneran kan natap mata Dajjal aja tuh udah bisa langsung kehasut. Tapi menurut aku tuh fitnah Dajjal nggak cuma dari perlakuan sih, mungkin bisa jadi dia jadi kayak berita. Kan sekarang era modern nih pasti ya. Mungkin bisa aja fitnah Dajjal tuh kayak berita hoax atau berita-berita yang ada di media sosial itu. Bener. Kayak dia
mempengaruhi otak manusia buat jadi kaumnya dia, kan nggak sih? Tapi kalau udah jadi kaumnya dia nih, kalau misalkan kalian udah ngikut Dajjal nih, udah percaya Dajjal, udah pasti kalian bakal tolong lagi masuk surga, pasti bakal masuk ke neraka. Neraka jahanam, mau masuk neraka? Terus menurut kalian ya, di kiamat itu bakalan masih ada smartphone atau nggak sih? Menurut kalian? Nggak ada. Sebenarnya kan nggak ada, iya ya, nggak ada yang tahu. Alasannya tuh kenapa tuh? Cuman Nggak tahu. nggak tahu nih, iya sih benar. Nggak masuk akal aja ya kalau tiba-tiba dunia langsung kehilangan semua alat elektronik. Bener sih, tapi kayak sahabat aku mungkin masih ada barang-barang elektronik tapi digunakan gitu. kayak iya beda Beda fungsi. fungsi, iya. Beda fungsi. Ya, saya mau nanya, kiamat kubro itu apa? Kubro itu kiamat besar, kalau subro itu kiamat kecil. Yang pasti dia nggak sih kan? Iya, contohnya. Contohnya tuh kiamat kecil tuh kayak longsor, banjir, pasti kan pernah Kayak banjir bencana alam gitu ya. Nah itu contoh kiamat sugro. Kalau kiamat kubro, Iya, kiamat bener. kubro itu ya udah kiamat yang udah bakal kejadian nanti itu kiamat kubro. Kiamat yang besar banget bisa ngancurin seluruh bumi. Nah, menurut kalian apa sih penyebab kiamat kubro? Sugro apa tuh penyebabnya kira-kira? Ada yang pacaran nggak di sini? Iya. Jun. Penyebab kiamat subro tuh zina loh. Pacaran tuh kan zina. Nah itu zina tuh juga penyebab kiamat subro. Allah tuh juga bisa muak loh, karena makhluk-makhluk di bumi tuh selalu zina, pegang-pegangan tangan sama yang bukan muhrim, rangkul-rangkulan bahu gini nih itu zina. Tapi kayak zina nggak melulu tentang perlakuan nggak sih? Bisa jadi kayak zina kayak kita sering ngegosipin orang gitu. Nah, itu Gitu. zina. Gibah itu juga zina, benar-benar. Kita lagi ngomongin Dajjal, juga kayaknya kita gibahin Dajjal berarti zina ya. Belum turun. Belum turun. Oke, jadi terus nih ya kan katanya Nabi Isa bakal muncul beneran kan pasti di muka bumi ini. Kira-kira Nabi Isa tuh bakal ngelakuin apa di muka bumi ini? Kayak ngebawa Perang ya? Perang kayak ngebawa orang yang beriman nggak sih? Ya, bener ya, bener ya. Menuntut orang yang beriman ke jalan yang benar gitu, benar-benar. Bisa jadi kayak gitu. Demo. Tapi aku nanya deh, kalau misalnya kiamat kan semua hancur, terus kita melayang atau Kita bakal menyatu dengan tanah deh. Sama, karena kan kita dari tanah, kita kembali ke tanah gitu. Terus Ya'juj Ma'juj tuh katanya ya, Ya'juj Ma'juj itu wujudnya kecil kayak kulit caci. Dia tuh berkulit putih dan matanya sipit kayak orang Cina. Ya kalau zaman sekarang mah kayak orang Korea ya kan? Kayak orang Korea. Terus menurut lo itu apa yang bakal dilakuin Ya'juj Ma'juj? Mereka bakal menangkap orang. benar menangkap orang udah benar. ukurannya semana sekecil mana? Semua caci, ya paling kayak 3 tahun. Kira kecil. Kayak sih. Gak banyak merek ya, kita nggak disponsori. Terus ya Ya'juj Ma'juj itu kejamnya kita bakalan perang. Makanya ya zaman sekarang itu perempuan-perempuan disuruh latihan manah, latihan berkuda. Laki-laki juga disuruh pinter main alat tombak gitu. Karena di masa yang akan datang, di masa kiamat nanti itu perang bakal terjadi. Terus kita ngelawannya Ya'juj Ma'juj gitu. Jadi Pas perang kan kita perang nih, kan ada yang otomatis tuh udah ada yang meninggal dong. Itu yang meninggal kan didongengin lagi, dia ikutan perang juga. nggak tahu ya, sebenarnya di arwah dia cuma nontonin aja. Enak dong. Makanya orang-orang yang nggak kena kiamat itu adalah orang yang beruntung. Jadi walau alam kita nggak tahu ya siapa yang bakalan ikut kiamat nanti. Semoga aja semua dari kita di sini nggak ada yang ngikut hadir di hari kiamat. Amin. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada nih. Apa tadi angin nyaman ya apa? Dari Yaman. Iya angin dari Yaman tuh kan tuh. Angin dari Yaman. Iya. Oh, angin dari Jogja juga ada sih. Ada. Dari Yaman. Angin Jogja. Iya. Apa ini? Angin dari Yaman. Apa itu angin dari Yaman? Apa ya? Kok lu bisa mengeluarkan perspektif seperti itu angin dari Yaman? Ayah tuh katanya kata Bu itulah ya. Ya, jadi Kata guru mengatakan ke lu kenapa angin Yaman tuh kenapa? ada angin dari Yaman yang kenain kita tuh bisa meninggal kalau kita imannya. Itu ya. Kalau imannya kuat meninggal atau kalau imannya lemah? Imannya iman Buat meninggal. apa amal perbuatannya baik itu. Meninggal
Enggak. Kok baru dengar sih? Iya, gue juga baru dengar. Baru dengar. Mungkin nanti kita bisa telah lagi ya, karena gue sih nggak tahu jawabannya. Baru dengar juga ada angin dari Yaman. Terus zaman sekarang ini ya udah banyak banget ciri-ciri kiamat, tau nggak? Iya, Di Mekah tuh mulai dari sungai kering, di Mekah turun salju. Kalian tau gak sih yang Mekah tuh ada bolongan ini di tengahnya? Tau gak yang di pinggirnya? Iya kan? Itu itu tuh tadinya tuh bening gitu loh, Iya, putih. putih bersih itu kan akan mendosa manusia, makanya jadi hitam. Iya, jadi hitam. Banyak Bawahnya manusia yang gitu. mau ampun di situ, jadinya hitam. Udah nggak ada putih-putihnya lagi, itu kebanyakan dosa karena manusia di bumi ini. Bayangin aja seluruh dunia ke Mekah, terus ngambil dosa di situ, mohon ampun di situ ya pasti bakalan hitam keruh. Dulunya lah putih banget, bener-bener kayak sutra, seputih keras ini lah. Itu tuh setelah tuh tahu kan? Sutra itu kain lembut. Oke, sekarang kita lanjut ke topik berikutnya. Kira-kira apa yang bakal terjadi saat kiamat itu selesai? Menurut kalian nih ya, manusia tuh bakal berkumpul di mana lah? Menurut aku bakal dikumpul di satu terus kita ditimbang. Amal Perbuatannya, perbuatannya. amal perbuatannya benar-benar. Itu tuh biasanya kalau pertimbangan amal perbuatan manusia tuh yaumul mizan ya namanya. Pertimbang. Iya, dari yang Iya. Terus manusia bakal Tapi aku mau nanya deh, kalau untuk orang Kristen ya, nah itu tuh dia bakal ikut ngerasain kiamat atau gimana sih? kalau itu sih kayak seluruh dunia bakal ngerasain ya. Oh iya, seluruh orang berarti. Seluruh manusia di bumi ini bisa ngerasain kiamat. Entah muslim, entah Kristen yang beriman ataupun enggak pasti bakal ngerasain yang namanya kiamat. Tapi kalau kiamat bisa main game nggak sih? Mikir. Kira-kira bakalan ada HP nggak pas kiamat itu? Kan kita nggak ada yang tahu ya. Kiamat itu bakal terjadi kapan? Misalnya dunia udah modern banget nih, semakin maju. Kayak apa benda-benda bisa melayang pakai tangan begini langsung melayang ke arah lu. Itu siapa tahu. Tapi tiba-tiba kiamat, siapa tahu itu. Tapi lu nggak sempat main game gak sih orang lu panik? Iya benar. Mikir pasti panik lah. Udah panik lah lu. Udah gede juga nggak mungkin segini-segini aja. Tapi gue mau nanya deh, lu kalau misalkan kiamat hari ini, lu bakal siap gak sih? Belum lah. Belum sih. Tapi hari Jumat nih. Waduh. Iya benar. Ya, benar. Kiamat itu bakal terjadi hari Jumat, benar. Oh iya? Iya. Bakal terjadi di hari Jumat. Malam sore. Malam. Malam kayaknya. Terus Mana tahu. Oh iya. Kiamat itu misalnya nih ya, ciri-ciri udah kiamat terjadi. Itu matahari bakal muncul dari sebelah barat. Itu terus bakalan ada siang. Jadi terus-terusan malam, nggak pernah ada matahari. Tapi enak adem. Suram, iya, enak. Cuman setelah di situasinya tuh nggak nyaman gitu ya, gelisah ya kata orang. Benar. Itu di situ laki-laki udah harus melindungi para perempuan. Namanya ibu kalian, istri kalian, anak kalian. Aku mau tanya deh, kan yang harus melindungi itu laki-laki, kalau bapaknya udah meninggal gimana? Anak laki-laki. Ada suaminya kan? Iya benar, anak laki-lakinya, pamannya. Iya benar gitu. Kakeknya. Intinya laki-laki ya? Nah, laki-laki, karena laki-laki tuh nggak mudah terpengaruh sama tipu daya dajjal. Kalau wanita tuh diajak ngeliat surga aja langsung mau kan pasti. Mau pasti. Terus di pembahasan kita selanjutnya kita bakal ngebahas tentang itu hewan yang melata bakal bisa ngomong. Ini kalian ada yang suka ngoleksi kadal atau Biawak sih. hewan-hewan biawak? Balon biawak ya. Biasanya sih ada biawak di mana? Bener, juga banyak biawak. Hewan-hewan mata tuh bakal bisa ngomong. Menurut kalian bakalan serem gak sih? Dunia Tapi hewan bisa ngomong. Kalau yang mata ngomong tuh dia ngomongin apa sih? Fitnah juga kah atau? Berzikir sih. Emang iya? Iya, bakal berzikir. Emang bisa zikir? Iya, kayaknya sih berzikir ya. Karena kan kadang ada ya yang kalau misalnya di hari lebaran nih, pohon-pohon pagi-pagi bergerak terus di situ bisa berhenti kan? Itu mereka berzikir katanya pohon-pohon. Katanya ya. Kok nggak bersuara sih? Tahu. Allah doang yang dengar. Iya. Ayo ada yang mau nanya lagi gak? Ini. Tentang kiamat-kiamat. Ayo, apa yoi? Coba yoi. Ada pertanyaan nggak? Jadi kira-kira ada yang mau nambahin pertanyaan lagi nggak nih untuk podcast kita kali ini supaya rame, supaya pembahasan kita makin jelas tentang hari akhir. Nah, nih katanya
sebelum kiamat itu dunia bakal gelap selama 3 hari 3 malam. Iya benar. Tadi kayak yang udah gue omongin, dunia itu bakalan nggak ada matahari, beneran bakalan gelap, kayak mendung tapi nggak hujan. Jadi gelap aja kayak malam gitu. Tapi masih ada listrik gak pas di hari itu? Kayaknya tuh ya orang-orang udah mungkin masih ada listrik, tapi orang-orang tuh udah nggak bakal mikirin ke sana gitu. Bakalan mikirin amal mereka cukup apa enggak ya kira-kira untuk meninggal gitu. Kira-kira. Alif ada pertanyaan lagi? Ada nih. Di mana tuh yang ada matahari sejengkal? Di padang mahsyar ya? Oh, di Masyar. Katanya kalau amal kita dikit bakalan ada matahari. Sejengkal segini dari kepala. Kalau orang beriman ditutupin nggak? Ditutupin, ada awan, ada amal ibadah yang lu ambil dari sumber hidup lu tuh, itu bakalan ngelindungin lu dari, iya benar, yang diperbuat bakalan ngelindungin lu dari matahari, benar. Itu bakalan terjadi di padang mahsyar. Kayaknya orang itu bakal tenggelam sama keringatnya sendiri. Iya benar, bakalan meleleh, lumer kayak es krim, meleleh, gara-gara kepanasan. Ada pertanyaan lagi nggak, Pak Yoy? Pak Yoy. Ada nggak Yoy? Tanya, Pak Yoy. Bayuy. Pak Rudi. Ayo. Aku nanya deh, kalau misalnya terjadi kiamat itu orang lagi ngelakuin zina nih ya, apapun itu, mungkin dia bakal gimana tuh? Mungkin bakal Mungkin kalau misalnya, mungkin ya ini, kita kan nggak ada yang bisa tahu pembalasan Allah ya untuk manusia yang ngelakuin hal seberdosa itu. Mungkin aja nih ya, mereka bakalan langsung meninggal, bakalan langsung dikutuk jadi sesuatu, atau bakalan hancur, dan jika hancur lebur jadi debu, kayak bumi gitu ya, benar. Tapi Dajjal bisa nembus tembok gak sih? Nembus tembok rumah, misalnya kita dilindungi dalam rumah nih, Dajjal nembus, nggak bisa. Kayaknya Dajjal itu berbentuk seperti manusia deh. Manusia cuman dengan wujud yang buruk rupa. Mungkin kalau di Indonesia kayak setan yang Bukan katanya Dajjal tuh ganteng ya? itu tipu daya. Wanita berarti itu, tapi laki-laki beda. Makanya laki-laki ditugaskan untuk menjaga para wanita supaya apa? Supaya wanita-wanita ini nggak kena Mungkin Dajjal. nggak kena fitnah Ayo dijelas, kata jelas. Pengikut Dajjal banyak gak sih? Pengikut Dajjal. banyak, kebanyakan tuh perempuan. Menurut lu pengikutnya bukan? Enggak lah. Oh enggak. Nggak ada yang mau ya jadi pengikutnya, benar. Soalnya kebanyakan yang gampang ditipu itu perempuan-perempuan. Makanya kalian sebagai laki-laki itu harus punya bekal agama supaya bisa melindungi anak istri kalian, ibu kalian, adik kalian, tante kalian, adik kalian, benar. Tapi aku nanya deh, kan Nabi Isa itu ada di 2 agama ya. Iya. Tapi di agama Kristen tuh dia sebagai Tuhan kan. Tapi di agama kita dia sebagai Nabi. Itu apa tuh, kenapa bisa kayak gitu? Mungkin kepercayaan orang kan beda-beda ya. Di Islam Nabi Isa tuh sebagai nabi, di Kristen sebagai Tuhan. Kan dalam Tuhan Yesus kan namanya. Mungkin pada zaman dulu kala itu ada orang yang menganggap Nabi Isa itu hebat banget sambil jadi Tuhan. Dia kan ditaruh di apa namanya, salib ya. Itu untuk katanya untuk menetralisir dosa-dosa para manusia. Para Jadi dia nanggung pengikut ya. dia. Tapi Nabi Muhammad juga loh. Iya, Nabi dia Muhammad waktu Sakratul Maut tuh minta untuk dosa-dosa semua umatnya dia yang tanggung. Jadi sakaratul mautnya dia itu sakit banget. Ibaratnya kita itu cuma 20%-nya lah. Cuma dapat 20%-nya, padahal harusnya 50% gitu. Jadi sudah setengahnya ditanggung Nabi Muhammad gitu. Ciri-ciri orang sakaratul maut tuh dia apa sih? Kalau misalnya kalau orang yang tiba-tiba sakaratul maut nih ya, mungkin dia kayak melihat sosok malaikat mungkin ya. Pokoknya kayak udah kehilangan arah gitu. Kayak tatapannya kosong ke depan, bener kejang-kejang gitu. Dan katanya ada gunung emas di hari kiamat yang dimana manusia tuh semua pada saling bunuh-bunuhan. Rebut-rebutan ya Iya, artinya. mau mendapatkan gunung emas itu. Bener-bener. Menurut kalian gimana nih? Kalian bakal mau nggak nih? Kalau misalnya kira-kira ada gunung emas nih di muka bumi ini, kalian bakal ikut nyari atau udah? Lihat aja, biarin aja. Masa kalian yakin nggak tergoda sama gunung emas? Bisa ditukar jadi bermiliar-miliar. Nggak mungkin kan? Tapi mungkin karena kita nggak tahu itu buat tanda kiamat, mungkin ya nanti kan nggak akan ada kan. Mungkin bakalan tetap rebutan sih. Apalagi orang-orang yang nggak Islam ya, nggak tahu beriman, nggak beriman. Pasti kan gunung emas, wah ajaib banget nih, bisa jadi cuan kan. Jadi orang-orang pasti bakalan berebutan. Tapi kalau orang yang ngerti agama mungkin
malah bakalan berdoa, beristighfar tiap hari ya, berzikir tiap hari. Sama deh, kan kita kalau masuk surga tuh ada yang namanya buah kuldi kan? Kan buah kuldi ya? Iya, betul. Itu tuh makanya kalau kita makan tuh bakal diturunin kan ke bumi, ke Iya, itu bukan di Adam tuh. bukan apa neraka, Hawa. Ke bumi. ke bumi itu kalau sebanyak apapun amal kita, walaupun untuk makan itu tetap turun tuh, tetap Kita nanti manusia nih pasti masuk surga. Katanya pas hari kiamat tuh ada asap dukan. Asap dukan tuh apa sih? Asap dukan tuh kayak satu asap tebel yang warna hitam, itu bakalan nutupin bumi gitu loh. Kayak ibarat itu sekarang polusi lah, cuman lebih pekat dari polusi, jadi bisa kelihatan di mata kalian gitu. Saya naik. Nah, itu Nah nih, kalau gue nggak percaya sama hari kiamat, gue bakal dikasih hukuman apa? lu nggak percaya sama hari kiamat, terus bakal dihukum kayak itu gimana? bisa masuk neraka sih, karena hari kiamat itu harus diyakini. Iya. Kalau lu nggak yakin berarti lu bukan muslim. Ya, lu Apa ayo? Karena Tanya. kan turunnya Dajjal berasal dari mana? Dari Dajjal itu dari mana gitu? Ya, Dari lautan. Dari laut. Laut luas itu ntar Dajjal bakal muncul sebagai hewan. Hewan tuh mirip-mirip sama setan di Indonesia yang tinggi, besar, berbulu tuh ternyata sih. Iya tuh, benar. Dari lo bakal mirip kayak gitu kayaknya ya. Cuman matanya satu, terus di sini ada tulisan kafir. Ya kalau ayo, Alif tadi lu mau nanya. ayo Le. Iya nih katanya apa namanya? Trompet sangkakala bunyi kayak gimana tuh? Bunyinya tuh kayak Sama berapa kali? Belum tahu berarti kita mungkin kita nggak tahu, tapi mungkin bunyi tuh memekakan telinga. kayak berdengung di telinga gitu. Seluruh dunia. Gendang singkaran tuh bakal kayak Pecah nggak sih? pecah, Iya, benar pecah. pecah. Benar pecah. Tuh Pakai headphone bisa nggak? headphone. Disumpah aja pakai kapas kupingnya. Kalau Iyo DJ ada trompet sangkakala gimana? Kayaknya zaman itu kita udah gak akan mikirin kesenangan dunia deh. Tapi kan seru gak sih? Iya benar. Oke nih, jadi menurut kalian apa tips-tips diri kalian ini untuk menghadapi hari kiamat? Kalau misalnya kita masuk, Klasik Apa? banget. Kira-kira? Iya benar sih, benar. bakalan gimana? Bakalan rajin sholat, berhenti zina kan? Banyak ibadahnya. Baca Al-Quran. Banyak zikir, baca Quran. Menurut aku jangan tergoda sih sama kayak sekarang itu, soalnya banyak kan. Kayak judul tuh zina tuh, bukan Iya, zina, dosa. Dosa besar. Judul. Judul. Apa tuh judul? Judul mah. Jadi apa? Oke, kayak kita udah sampai di akhir podcast. Iya. Nah, aku mau dengar pesan kalian setelah podcast kali ini. Siapa tahu ada yang sadar kalau ternyata gini hari akhir, gue bakal jadi begini lagi deh, lebih baik lagi. Bakal gimana? Satu-satu coba. Iya di mana? Iya, coba gimana kira-kira lo bakal gimana nih setelah membahas pembahasan kita kali ini? Langsung sholat aja. Sholat tahajud. Biasanya nggak pernah berarti? Pernah. Ayo nanti. Ali. Ngaji aja sama sholat. Iya sholat ya benar. Sholat itu wajib. Sholat. Sholat Jumat juga ya? Iya lah. Berbakti orang tua. Sering sholat sih. Sholat juga ya Pak Yun. Yasinan tiap malam Jumat ya. Ini. Tobat sih. Tobat. Nah, berarti. Oh sekarang kan belum tobat. Sekarang belum tobat. Belum. Nyadar alhamdulillah. Banyak pelajarannya sih, jadi lebih takut dengan hari kiamat. Lebih takut, lebih malu lah gitu untuk ketemu Allah gitu ya. Iya sah. Rajin ibadah. Baca Quran banyak-banyak, zikir tiap detik ya Sa. Betul. Akhirnya kita sampai juga di penghujung acara podcast kita hari ini. Kalau kita bakalan kita tutup sampai di sini. Kita tutup dulu ke kamera coba. Assalamualaikum. Podcast kita selesai sampai sini. Sekian dari saya selaku host dan dari bintang tamu kita. Geng pengikut Allah. Geng pencari Tuhan. Sekarang